Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah berita yang cukup menarik sekali ya untuk kita bahas bersama. Di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas sebuah drama baru yang dimainkan oleh Dr. Tifa. Di mana kemarin Dr. Tifa ini kan mengaku diintimidasi dan diteror. Nah, menurut saya ini hanya sebuah dramatisasi yang sengaja dimainkan oleh Dr. Tifa karena bagaimanapun Dr. Tifa dan kawan-kawannya ini sedang panik menghadapi gugatan dari Insinyur Joko Widodo, yakni mantan presiden yang banyak dicintai oleh rakyatnya. Dan untuk lebih jelasnya, marilah kita simak dulu video berikut ini. Saya menganggap mereka ini tidak ada hal yang baru yang mereka sajikan di dalam kasus ini. Ya. Karena semuanya itu rata-rata omon-omon semua gitu. Omon-omon ya. Nah, apalagi kita lihat dari penyampaian Bang Pil yang tadi yang mengatakan bahwasanya Rismon itu menyatakan menutup pintu damai terhadap Jokowi. Persoalannya sederhana sekali. Yang menutup pintu damai ini Rismon kah atau Pak Jokowi? Kan status dia terlapor, kok dia yang menutup pintu damai. Lain halnya kalau dia pelapor, saya menutup damai dengan kau selaku terlapor gitu kan. Nah itu baru masuk akal Bang, kan gitu. Nah saya melihat ini sangat lucu sekali sehingga kasus ini hanyalah kasus mainan bagi saya. Oh iya? Gitu loh. Iya, kasus mainan saja bagi saya karena ini adalah hiburan bagi saya. Karena tidak ada hal yang menarik di sini. Lain halnya kalau memang penelitian itu adalah penelitian yang sahih, penelitian yang memiliki keilmuan kajian ilmiah, dan penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan. Logika sederhana Bang Piliang, Anda bayangkan sekali. Mereka katanya melakukan penelitian, tapi mereka mendapatkan sampelnya itu dari media sosial. Setahu saya kalau memang penelitian, contohnya ini air minum. Iya. Air minumnya ini langsung diteliti, bukan foto air minum ini terus diposting di Facebook. Yang di Facebook itu udah diteliti, apakah sudah ada pengubahan metadata atau tidak? Kan sumbernya di sini. Ya sumbernya itulah yang harusnya diteliti. Betul. Nah makanya kita bilang siapa yang bisa bertanggung jawab terhadap penelitian mereka itu didapatkan daripada sumbernya. Tidak ada yang bisa bertanggung jawab itu. Ya kan, dan tidak ada bisa yang mempertanggungjawabkan itu Pak Jokowi yang menyerahkan, tidak ada. Semua itu kan mereka dapatkan foto-foto dan ada juga foto yang diedit, ada juga foto wisuda yang seolah-olah wah itu adalah editan gitu. Kita nggak tahu itu dapat dari mana dia, gitu. Terus siapa yang menjamin itu sah dan asli? Kalau memang alat bukti ataupun kita bilang dalam ketentuan hukum pidana, barang bukti yang didapatkan secara tidak sah itu bukanlah barang bukti yang sah. Itu adalah ilegal, kan gitu. Contohnya nih, kita memiliki data pribadi, tapi data pribadi kita dicolong di Dukcapil contohnya tanpa seizin kita. Itu adalah illegal access. Harus memperoleh persetujuan dulu dari yang punya. Nah, dan nggak bisa kita sembarang, oh kita dapatkan barang bukti, tapi Anda mendapatkan memperoleh barang bukti itu secara tidak sah. Sehingga barang bukti tersebut di mata hukum bukanlah sebagai alat bukti yang sah. Penyidik saja melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut harus melalui aturan yang sesuai dengan ketentuan Perkapolri maupun ketentuan hukum acara pidana. Contohnya, minta ini dulu persetujuan dulu dari yang punya barang bukti. Seperti contohnya kita kan buku tabungan, dia harus meminta izin dulu kepada yang memiliki rekening tersebut, diminta kuasa dulu agar dia bisa akses. Kalau tidak ada itu illegal akses dan itu bisa pidana bagi mereka gitu, sekalipun itu penegak hukum yang melakukan. Nah, maka dari itu kewenangan-kewenangan yang mereka lakukan, kalau menurut saya untuk melakukan pengamatan sih nggak ada masalah, siapapun orang bisa melakukan pengamatan. Tapi yang kita sesalkan adalah jangan kita menjustifikasi dan menghakimi seseorang. Karena untuk mengadili itu bukanlah kewenangan sipil, tapi hakim di pengadilan negeri ataupun pengadilan tata usaha negara. Jadi ini yang saya lihat sudah menjadi main hakim sendiri ataupun penghakiman jalanan.
Mereka menyatakan Street palsu. justice. Iya, palsu. Padahal tidak ada proses pemeriksaan yang adil, transparan, dan objektif di muka persidangan. Contohnya, Bang Piliang, saya tuduh Bang Piliang, oh kamu pencuri gitu. Tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan Bang Piliang, abang pasti tersinggung. Iya. Oh, Lapor kamu, polisi. iya, kamu kok tuduh saya pencuri? Putusannya mana saya pernah melakukan pencuri? Atau saya bilang koruptor, gitu. Mana putusan yang menyatakan dari pengadilan itu tindak pidana korupsi, bahwasanya kita melakukan perbuatan pidana. Iya. Tidak ada. Makanya saya bilang ini main hakim sendiri. Nah, lantas yang menjadi pertanyaan adalah ketika Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum dan sebagai warga negara yang baik, lantas mereka merasa dikriminalisasi. Betul. Pertanyaan simpel saja, yang melapor siapa duluan? Kan Mereka. yang melapor dari mereka kan PTUA, begitu. ya. Mereka bilang palsu. Setelah dibuktikan ternyata tidak palsu, Pak Jokowi menggunakan hak hukumnya karena merasa tercemarkan nama baiknya. Jangankan Pak Jokowi, kita aja sebagai masyarakat sipil juga kalau dituduh kayak gitu dipindah nggak enak juga kita. Pertanggungjawaban kita kepada anak kita seperti apa, kepada keluarga kita, istri kita, pasti teman-teman kita menanyakan, benar nggak ijazah lu palsu? Iya. Ya kalau dia nggak laporin kan pasti orang tanda tanya terus. Kenapa lu nggak laporin kalau memang itu ijazahnya asli atau benar? Benar palsu kan gitu. Nah, iya, makanya dia menggunakan hak hukum dia untuk membuat laporan polisi. Nah, setelah membuat laporan polisi, mereka mengatakan jolim. Ini jolim, ya. Kita dikriminalisasi katanya. Yang kriminalisasi dia siapa? Pak Jokowi ternyata bukan negarawan kan gitu. Jangankan seorang negarawan, masyarakat biasa saja berhak untuk melakukan hak hukumnya. Masa Pak Jokowi menuntut rakyatnya sendiri kan gitu. kalau bicara rakyat yang mana Pak Piliang? 240 juta jiwa rakyat Indonesia ini tidak ada tuh yang merasa sama pemikirannya dengan mereka. Justru kita lihat aja komentar-komentar daripada netizen itu semuanya mayoritas mendukung Pak Jokowi. Betul. Cuma segelintir orang saja yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Saya kira siapapun rakyatnya, siapapun masyarakatnya, kita harus menghormati pemimpin kita. Dia sudah 2 periode memimpin bangsa ini. Masa penghormatan sedikit aja kepada presidenmu tidak pernah kau berikan? Gitu loh. Dikit banyaknya sudah berjasa untuk bangsa ini. Pertanyaannya kamu apa jasanya untuk negara? Justru kamu membuat suasana semakin kisruh, semakin gaduh. Yang ditertawakan siapa? Ya kita sendiri tertawakan oleh negara luar sampai ini jadi pemberitaan. Betul. Seumpamanya pun dia paksakan kita ikuti pemikiran mereka, ijazah Pak Jokowi palsu, gunanya untuk apa sama kamu? Nggak usah pun dia S1, SMA juga dia bisa kok jadi presiden. Karena syaratnya kan SMA. Iya. Pakai ijazah SMA dia juga nggak ada masalah. Ini nggak akan membatalkan. Nggak akan ada membatalkan apapun. Gitu loh. Terus yang menjadi masalah itu di mana? Makanya saya bilang ini hanya hiburan kasus ini. Kalau itu pertanyaan Bung Pitra, iya. Dasar mereka itu adalah mereka merasa ingin mengungkap kebohongan, ya kan, yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Kebohongan kenapa? Karena pada saat mendaftar dari wali kota, gubernur sampai pilpres kemarin itu, berarti ijazahnya palsu. Kebohongan itu yang mereka mau ungkap, itu loh judulnya. Makanya mereka merasa seolah-olah merepresentasikan dari kepentingan rakyat karena sudah dibohongi, kan itu, Bung. Iya. Kalau berbicara kebohongan, mereka ini bukan malaikat. Siapa yang tahu berbohong atau tidaknya? Ya dirinya pribadi masing-masing. Nah kalau berbicara bohong, emang dia nggak pembohong? Tanya dulu diri dia. Terus kalau berbicara kebohongan, kebohongannya katanya ijazahnya palsu. Sudah dibuktikan di Bareskrim Mabes Polri dengan hasil ilmiah, dengan metode scientific crime investigation, dan dilakukan melalui kajian mikroepiden maupun makroepiden di lapor Mabes Polri, itu tidak ada yang palsu di situ. Bukan hanya ijazahnya saja Bang Piliang diperiksa, tapi teman-teman sebangku sekolah dan satu alumni diperiksa semua. Pernah lihat nggak Pak Jokowi kuliah? Iya, dia teman sekolah saya, kata teman kuliah. Selain itu, bukan hanya mahasiswanya saja yang diperiksa juga pihak perpustakaan, pihak arsip, pihak rektorat, bahkan KPU diperiksa juga pada waktu proses administrasi, apakah sama yang didaftarkan ijazahnya dengan ijazah yang diperoleh di UGM? Sama. Lain halnya kalau di KPU itu berbeda dengan ijazah yang ada di UGM juga. Nah, mungkin muncul pertanyaan, tidak identik.
dengan apa yang didaftarkan, dengan apa yang ada di UGM. Nah, Polda Metro Jaya juga sudah periksa pihak KPU untuk memastikan itu sama nggak ijazahnya dengan yang di KPU DKI maupun KPU Solo dengan ijazah yang ada di UGM. Identik semua, nggak ada yang berbeda. Nah, terus disamakan lagi pembanding dengan teman-teman satu kuliahnya dulu, satu angkatan. Kertasnya juga sama, ya kan, cetakannya juga sama, tintanya juga sama, ya, apa namanya itu, dari segi penulisan juga sama. Jadi yang menjadi persoalan itu sekarang mereka ini mengada-ngadakan suatu problem seolah-olah itu bermasalah. Nah, kalau seumpamanya itu nggak benar, kita ini adalah negara hukum, Bang Pila. Ingat, negara ini bukanlah negara makstat ataupun kekuasaan, tapi kita Rechtsstaat. Negara hukum. Siapapun yang melakukan tindakan, siapapun yang melakukan pelanggaran, ingat ada konsekuensi pidana di dalam perbuatannya. Maka dari itu, itulah gunanya ada pengadilan yang berwenang menyatakan palsu atau tidaknya suatu ijazah seorang, itu adalah pengadilan diuji. Berarti pernyataan Rismond di podcast itu yang mengatakan tidak ada damai untuk Jokowi itu lebih kepada saywar atau gertak karena mungkin sudah panik barangkali ya. Itu merupakan suatu ketakutan dari Rismond. Emang yang berdamai dengan dia siapa? Sedangkan kemarin aja Kagama Cirebon katanya kan ke sana, nggak bisa bertemu dengan Pak Jokowinya. Pak Jokowi kan sudah bilang juga beberapa bulan yang lalu, kalau perkara ini tetap saya lanjutkan, kasihan mereka ini. Karena sudah pernah terjadi hal yang sama, menuduh ijazah dia itu palsu. Kita berkaca dari kasus putusan yang telah berkutat hukum tetap, yaitu kasus Gus Nur dan Bambang Tri. Kan katanya mereka itu berkaca dari Bambang Tri nih, dari impornya dari Bambang Tri. Bambang Tri aja yang katanya sumbernya itu tidak bisa buktikan di mana yang palsunya ijazahnya.